Apakah mungkin kita merasa hidup kita hancur, padahal justru di titik itulah Tuhan sedang membuka sesuatu yang baru. Jangan-jangan kita terlalu cepat menyebut penderitaan sebagai akhir, padahal itu bisa menjadi awal yang baik. Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Selasa, 12 Mei 2026. Peringatan Nereus, Achilleus, dan Pankrasius. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34, Paulus dan Silas dipukuli, dipenjara, bahkan dirantai. Situasi yang, kalau jujur, sangat tidak masuk akal untuk disebut sebagai rencana Tuhan. Namun, di tengah malam mereka justru berdoa dan bernyanyi. Tiba-tiba gempa terjadi, pintu-pintu terbuka, belenggu terlepas. Yang paling mengejutkan bukan itu saja. Kepala penjara yang tadinya sedang melakukan penjagaan justru menjadi percaya. Menggemakan hal tersebut merujuk Mazmur 138. Di situ dikatakan antara lain, pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Kata Ibrani yang bisa kita tarik dari pengalaman ini adalah kara, berseru, memanggil dengan sungguh-sungguh dari kedalaman. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11, Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang akan menyadarkan dunia. Kata Yunani elenko, menyadarkan, menyingkapkan, bahkan membongkar apa yang tersembunyi. Di sini, sabda berdialog. Ada penderitaan, ada seruan dari dalam, ada kebenaran yang dibuka. Di titik ini saya mulai bertanya, apakah dalam penderitaan saya hanya melihat luka, atau saya juga membuka diri pada kemungkinan bahwa Tuhan sedang berkarya? Belajar dari para martir. Hari ini kita mengenang Nereus, Achilleus, dan
Pankrasius. Mereka tidak hidup dalam kenyamanan iman. Mereka hidup dalam resiko. Namun justru disitulah iman mereka menjadi nyata. Di sini saya teringat pada Agustinus yang mengatakan ungkapan berikut ini. Trahit nos Deus suavitate. Ungkapan Latin ini mempunyai arti bahwa Allah menarik kita dengan kelembutan. Ironisnya, kadang kelembutan itu hadir dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Bukan selalu kenyamanan, tetapi justru kekuatan untuk bertahan. Saya sering berpikir, kalau Tuhan beserta saya, hidup pasti lebih mudah. Sabda hari ini justru menunjukkan sesuatu yang berbeda dari apa yang saya pikirkan. Tuhan tidak selalu menghindarkan diri saya dari penderitaan, tetapi Tuhan hadir di dalam kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, bahkan penderitaan. Lebih daripada itu, Tuhan bisa mengubah hal-hal yang tidak nyaman tadi menjadi jalan keselamatan bagi diri saya sendiri, juga bagi orang lain. Seperti kepala penjara dalam kisah para rasul tersebut di atas, disitulah letaknya penderitaan kita tidak pernah hanya tentang kita. Refleksi, di bagian mana saya sedang berseru dalam konteks kata kara? Apakah itu sungguh datang dari kedalam hati? Di bagian mana Tuhan sedang membongkar sesuatu dalam hidup saya? Dalam konteks kata elenko, apakah saya berani melihatnya atau justru menghindar? Apakah saya percaya bahwa sekalipun dalam situasi gelap, Tuhan masih bekerja? Apakah saya percaya begitu? Ini refleksi saya, refleksi bagi siapapun. Panduan praktis hari ini, ingat satu pergumulan yang sedang Anda alami. Jangan langsung mencari jalan keluar. Sebaliknya, lakukan sikap berikut ini. Berseru dengan jujur kepada Tuhan. Katakan apa adanya, tanpa disaring. Lalu diam sejenak. Tanyakan kepada Tuhan. Tuhan,
apa yang ingin engkau buka dalam situasi ini? Yang kita anggap sebagai kesulitan, tantangan, bahkan penjara hidup bisa menjadi tempat lahirnya pertumbuhan iman. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.